Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa kembali Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa kembali di channel YouTube ini dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak dengan tema ayo menghindari sifat tercela. Materi ini adalah materi akidah akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Baik, langsung kita ke materinya. Pembahasan ayo menghindari sifat tercela ini ada banyak subtopiknya, mulai dari hubud dunya nanti sampai riya. Nah, pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada satu subtema, yaitu riya. Anak-anak sekalian, kompetensi dasar kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis makna, penyebab, dampak negatif, serta sifat tercela yang terkait dengan hubud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis terkait makna, penyebab, dampak, dan sifat dari sifat tercela hubud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya. Untuk IPK-nya adalah menguraikan makna dari sifat tercela, kemudian merinci sebab-sebab sifat tercela, kemudian menguraikan dampak negatif dari sifat tercela, menguraikan cara menghindari sifat tercela, dan melafalkan dalil tentang sifat riya. Baik, bahasan kita seperti di awal tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan fokus pada materi riya. Ya, poin utamanya bahwa hidup adalah perjuangan dan melakukan amal soleh dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Hal ini karena apa? Karena setan dan hawa nafsu selalu terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Seseorang yang berbuat kebajikan dan amal soleh berarti harus berjuang melawan setan dan hawa nafsu. Sungguh disayangkan jika hubud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya merusak semua amal kebaikan yang dilakukan dengan perjuangan keras. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan riya toh itu namanya. Iya toh? hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Ayo bu. Makna riya.
Di riya ini menurut bahasa berasal dari kata arya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena ibadahnya untuk Allah semata. Menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Salah satu sifat yang erat kaitannya dengan riya itu sebenarnya adalah sum'ah. Itu nanti yang akan menjadi pembahasan lain. Apa itu sum'ah? Yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Dan ini di zaman modern kita sekarang ini banyak dilakukan. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu takut akan umatnya yang terjelembab dalam perilaku riya ini. Dalam hadis beliau dari Mahmud bin Labid, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling ku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgor. Para sahabat kemudian bertanya, apa itu syirik asgor? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, syirik asgor adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat ketika manusia mendapatkan balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian kepada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Inilah dua dalil yang terkait perbuatan riya. Kemudian kita mulai dari mana ini? Penyebabnya adalah terlalu dikagumi orang lain. Nah, ini di zaman modern ini banyak sekali terjadi karena media sosial kita selalu diisi dengan konten-konten yang seseorang ingin dikagumi oleh orang lain. Nah, entah apa saja. Yang kedua itu ingin lari dari celaan, karena menghindari celaan, kemudian menampakkan dirinya seakan-akan jauh dari celahnya begitu. Yang berikutnya rakus akan apa yang diperoleh, jadi sudah mendapatkan banyak hal tentunya di dunia ini, tapi masih ingin sekali mendapatkan yang lain. Berikutnya adalah ambisi mendapatkan kedudukan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para politikus-politikus yang ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan jabatan, sehingga dengan ambisi itu dia lakukan menampakkan dirinya seakan-akan ideal dan luar biasa gitu. Kemudian senang karena lezatnya pujian, ini sudah sering karena banyak followersnya, banyak yang like, banyak yang share, banyak yang mengidolakan dan sebagainya. Kemudian lalai akan dampaknya. Nah, sehingga sekian banyak itu sebab-sebabnya sehingga melalaikan
akan dampak dari perbuatan riya. Baik, anak-anak sekalian, dampaknya apa saja? Ya, riya ini dampaknya yang pertama adalah lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Kenapa? Karena riya ini tidak kelihatan. Riya ini ada di dalam hati setiap manusia, sehingga tidak terlihat. Kalau fitnah dajjal itu terlihat. Yang kedua, nilai amal solehnya jadi hilang. Karena apa? Karena ini niat ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Riya adalah syirik khafi atau syirik yang tersembunyi di dalam hati. Tadi seperti disabdakan oleh Rasulullah bahwa riya ini ada di dalam penyakit hati kita. Mereka ini tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka. Jadi sia-sia saja, ya, bersedekah karena ingin mendapatkan pujian, kemudian melakukan kebaikan untuk hanya sebatas mencari followers atau subscriber. Nah, ini di dunia modern kita sudah terjadi seperti itu. Yang berikutnya akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapat. Sudah melakukan sebuah kebaikan tapi tidak ada yang merespon kebaikannya. Nah, sudah capek-capek membagi sembako begitu, ternyata tidak ada yang mengapresiasi. Kemudian terkena penyakit rohani berupa gila pujian, ya, ketika dia melakukan sesuatu tidak mendapatkan pujian dari orang lain, ya, dia kecewa dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi begitu. Ya, kemudian bisa menimbulkan pertengkaran bila mengungkit-ungkit kebaikan. Sudah membantu, kemudian ketika dia merasa dibantu untuk pencalonan kepala desa misalnya, kemudian dia tidak jadi kepala desa, kemudian dia ungkit-ungkit, nah, sudah saya bantu, sudah saya berikan banyak hal, ternyata tetap gagal untuk menjadi kepala desa. Berikutnya lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Kalau serigala menyergap domba ini kan pelan gitu ya, melihatnya pelan. Kalau ini riya ini cepat sekali, tidak seperti serigala menerkam domba gitu. Kemudian menjadi sebab azab di neraka. Ya, tentunya bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata bukan karena Allah. Jika semata-mata bukan karena Allah, itu ya apa untungnya kita melakukan itu di dunia? Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian menambah kesesatan seorang. Semakin dia dipupuk dengan pujian-pujian, dibumbui dengan trik-trik dan intrik terkait apa yang kebaikan yang dia lakukan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan peningkatan jumlah subscriber dan follower, dan itu menjadi penyakit ya. Nah, penyakit, sehingga orang yang udah punya penyakit ini jadi lama-lama dia tersesat begitu. Berikutnya, contoh riya modern ini mayoritas didominasi kegiatan di media sosial gitu. Kalau dulu riya itu yang kita kenal lah ya orang bertemu dengan orang, atau bahasa kasarnya terlihat langsung gitu. Kalau sekarang itu di media sosial. Salah satunya bisa kita lihat adalah kebiasaan mengunggah foto makanan dan liburan ke media sosial agar dianggap orang hebat, orang kaya. Tapi kalau hanya mengunggah foto karena kekaguman atau itu sebuah nilai seni, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada niat, karena lagi-lagi bahwa riya ini di dalam hati seseorang, jadi yang tahu hanyalah Allah dan orang yang melakukan. Sementara orang lain kan hanya melihat apa yang tampak, kemudian tidak boleh juga menjustifikasi bahwa dia melakukan perbuatan riya. Nah, maka untuk menghindari itu amannya adalah kita tidak melakukan hal seperti yang ada dalam contoh gitu ya. Kemudian membantu orang susah hanya sebatas untuk menaikkan subscriber. Ini banyak sekali youtuber kita itu membuat konten mencari orang susah kemudian dibantu, tapi bukan karena Allah niat membantunya, tapi karena ingin mendapatkan pujian tadi, ingin mendapatkan subscriber, ingin mendapatkan keuntungan.
berapa sebenarnya yang dia sedekahkan dan berapa keuntungan yang dia dapat dari membuat konten seperti itu. Nah, ini perlu menjadi gambaran kita anak-anak sekalian bahwa di dunia modern ini riya itu sudah semakin berkembang, terlebih di dunia media sosial gitu. Kemudian cara menghindarinya. Nah, cara menghindarinya yaitu memiliki niat ibadah itu semata-mata karena Allah. Jadi niatkan ibadah kita semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu dan lain sebagainya. Artinya kalau hijrahnya hanya untuk menikahi wanita cantik, ya kamu dapat wanita cantik. Gitu. Kemudian menghindari sikap suka memamerkan, ya. Ini apalagi sekarang kita di dunia digital, belanja secara digital, secara online, kemudian dipamerkan juga. Nah, ini kita berusaha untuk menghindarinya, untuk tidak memamerkan. Kemudian bersyukur, ya, apa yang sudah kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala sungguh luar biasa, sungguh banyak, maka kita syukuri. Gitu. Dengan rasa syukur itu insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditambahkan. Kemudian berikutnya meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah, ya. Kita tingkatkan kekhusyuan kita beribadah, jauhkan dari gadget ketika kita beribadah sehingga ibadah kita bisa khusyuk kepada Allah. Kemudian mengingat bahaya, ya, bahaya sekali tadi perilaku riya itu lebih bahaya dari serigala memakan domba, berburu domba gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan. Senantiasa kita berdoa sebelum melakukan apapun, kita diusahakan untuk membaca basmalah sehingga kita terjauh dan kita memohon kepada Allah untuk selalu dijauhkan dari sifat-sifat buruk, mulai dari hubud dunya sampai riya. Kemudian hiduplah sederhana. Nah, hiduplah sederhana, kita bisa melihat contoh-contoh. Ya, kalau kita melihat Rasulullah dalam hadis-hadisnya, Rasulullah sangat sederhana hidupnya. Tapi di abad modern ini ada tokoh-tokoh yang bisa kita juga jadikan panutan. Salah satunya mungkin tidak asing bagi kita adalah Kiai Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Itu kehidupannya sangat sederhana. Artinya sederhana di sini bukan berarti tidak punya apa-apa atau miskin, tidak. Jadi sederhana adalah menjadikan pola hidup kita lebih dekat kepada Allah, ya. Lebih dekat kepada Allah karena semua yang kita punyai itu memang sebagai wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Berikutnya adalah materi ini sebagai beberapa tema yang ada dalam menghindari perilaku tercela. Baik, untuk video berikutnya terkait materi hubud dunia, sombong, kemudian hasad dan lain sebagainya bisa disaksikan di channel YouTube. Saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar, selamat mengamalkan. Sekali lagi bahwa riya ini ada di dalam hati kita masing-masing. Kita sebagai manusia juga tidak bisa menjustifikasi orang itu sedang melakukan perbuatan riya, karena yang tahu adalah hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara menghindarinya tadi adalah langkah kita yang tepat untuk kita bisa terjauh dari perbuatan riya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.